Saking indahnya romantika ketika antara ruh dan jasad berpisah bagi para syuhada. Asra marat, bahkan minta diulang 10 kali. Padahal pada umumnya sakaratul maut adalah hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan. Setiap kita akan dihadapkan dengan sakaratul mautnya yang sangat-sangat mengerikan. Makanya orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan. Bayangkan, adakah yang lebih mulia daripada orang yang dinikahkan dengan 72 bidadari yang tidak pernah mengenal cacat, tidak seperti wanita di dunia ini kecuali dia salehah. Adakah orang yang tidak lebih beruntung ketika orang mendapatkan kelebihan oleh Allah, dia mampu memberikan 72 syafaat kepada anggota keluarganya? Adakah orang yang tidak lebih bahagia ketika ruhnya masuk ke tembolok burung berwarna hijau? Dia terbang mengelilingi surga. Kemanapun dia pergi, Allah tidak menghalanginya. Dia menikmati keindahan surga tersebut. Illa syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Tapi ada satu dosa yang menghalangi seseorang pada kesyahidan. Dosa apa, Ustaz? Dosa makanan dan minuman dengan cara yang haram. Satu ketika, Rasulullah dan para sahabat sedang berperang. Rasulullah mengendap-endap dan para sahabat istirahat. Ada seorang budak Rasulullah itu yang kerjaannya membawa barang-barang Nabi. Ketika beliau sedang ingin menikmati bekalnya, perbekalan dalam berperang, tiba-tiba anak panah nyasar nancep ke lehernya dan meninggal. Sahabat bilang, wah beruntung banget orang ini. Padahal dia hanya mengendap-endap ikutin Nabi, nggak ikut perang, Allah pilih syahid. Apa kata Nabi? La huwa finnar. Tidak, dia berada di neraka. Sontak sahabat kaget. 5 ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, sebab jubah yang dia pakai adalah jubah harta ghanimah yang belum dibagi. Hati-hati teman-teman. Itu namanya hulul, ya, harta yang didapatkan dengan cara khianat, belum dibagi sudah diambil duluan. Buat teman-teman yang kerja di instansi, di lembaga, hati-hati. Sesoleh apapun, jangankan kita syuhada sekalipun, tidak akan diterima amalan jihadnya, amalan syahidnya, ketika ada harta yang menempel dalam tubuhnya, adalah harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesyahidan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu idaman setiap orang mukmin. Bahkan Nabi mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapapun yang minta kepada Allah dengan jujur ingin mati syahid, balaghallahu manajjil syuhada, Allah akan sampaikan dia kedudukan para syuhada, wa in mata ala firasihi, meskipun dia meninggal di atas ranjangnya. Nabi juga mengatakan, wa man lam yaghzu, siapapun yang tidak pernah berperang, wa lam yuhaddis nafsahu fil ghazwah, tidak terbetik di dalam hatinya untuk berperang, berjihad di jalan Allah, mata ala syu'bati minan nifaq, maka dia akan mati di antara cabang kemunafikan. Subhanallah. Jadi peperangan bagi kaum muslimin itu bukan sesuatu yang diidam-idamkan, tetapi haram bagi kaum muslimin pergi dari medan pertempuran. Maka yang perlu dilakukan hanya mempersiapkan, jangan lalai. Ibunda-ibundanya jangan lalai, bahwa rahim yang ada di dalam tubuh antum pastikan terisi dengan mujahid dan mujahidah. Anak kita yang sudah memiliki usia, memiliki umur, jangan lupa diinstal bahwa hidup ini bukan hanya seperti binatang, menikmati pasangan dan menikmati harta makanan, tapi hidup ini hanya untuk berjuang dan mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kesyahidan satu kemuliaan, lihat apa yang dilakukan para sahabat ketika perang Tabuk. Perang sahabat nangis gara-gara ditolak sama Nabi untuk ikut berperang. Nabi menolak sahabat, logis hitungannya, karena Nabi tidak memiliki kendaraan dan perbekalan yang cukup untuk sahabat. Padahal yang dicari sahabat aja kematian. Makanya kenapa tentara-tentara Yahudi Israel itu menangis terseduh-seduh sambil mengatakan, pulangkan kami tidak mau bertempur. Demi Tuhan kami, ini bukan orang, ini hantu. Mereka adalah sekelompok pasukan yang tidak pernah takut dengan kematian. Mereka bisa datang dengan malam, datang dengan siang. Maka mereka mengatakan, Gaza terlalu cukup untuk menjadikan kuburan kita bersama. Allahu Akbar. Syarat pejuang itu satu, sudah tidak ada agenda di dunia di dalam hatinya. Kalau masih ada keinginan dunia, akan sulit mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu postingan yang Anda lihat di media sosial ketika seorang sahabat tim medis sama-sama menjalankan ambulannya, dialognya indah banget teteh. Minum jus satu cangkir sambil ketawa, live streaming, dia bilang, ini jus terakhir kita di dunia. Semoga kita bisa meneguh kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, brother. Takbir, Allahu Akbar. Saking indahnya, sesimpel itu, sambil tersenyum, kematian sudah di depan mata.
Karena pilihannya orang-orang di Gaza itu cuma dua, mati menjadi syuhada atau hidup menjadi orang yang mulia. Kita ini yang penuh dengan kehinaan tapi pura-pura istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan pelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar dari sahabat. Ya Rasulullah, ada anak-anak kecil yang menyelinap di pasukan ingin berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sidak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang usianya di bawah 15 tahun keluar dari barisan ini. Nangis keluar. Tiba-tiba kata Rasulullah, kalau kamu di situ saja. Yang lain protes. Ya Rasulullah, kenapa orang itu dilibatkan, saya tidak dilibatkan? Karena dia jago memanah, kata Rasulullah. Saya jago berantem, kata anak muda tersebut. Coba berantem dibanting menang. Kami ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain seperti Abdullah bin Umar nangis sesenggukan karena tidak ikut disertakan. Kenapa di sini syahid yang belia? Karena saya ingin mengangkat satu tema seorang sahabat namanya Harithah bin Waraqah. Harithah namanya.